ini kami seluruh anak-anakmu yang selalu setia, yang selalu dimenangkan olehmu, yang selalu dapat pertolongan darimu, yang selalu diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bagi yang ingat ini ya Tuhan, kami satukan hati kami untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan daripada nama-Mu saja Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami hidup karena Engkau ya Tuhan, karena satu perkataan daripada Engkau ya Tuhan. Mari Bapak, berkatilah kami sejak jemaat yang hadir di tempat ini ya Tuhan, untuk kami bersama-sama satukan hati kami untuk memuji dan memuliakan daripada nama-Mu. Sangat mulia Tuhan, boleh dinyatakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pemain musik ya Tuhan, dengan tamu maupun soniker ya Tuhan. Oh, bukan peristiwa untuk hamba nanti yang akan berwarna firman Tuhan. Kami yakin dan kami percaya waktu Tuhan akan menjadikan kita dalam segala kehidupan kami. Firman boleh menjadi pelaku-pelaku untuk kami semua ya Tuhan. Firman boleh menjadi pedoman kami untuk menjadi harapan kami di masa yang akan datang ya Tuhan. Meskipun dunia ini boleh terjadi sesuatu yang tidak menentu ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu setia dalam segala kehidupan kami. Engkau akan selalu memberkati kami. Engkau tidak akan takut lagi menghadapi dunia ini ya Tuhan. Tapi kami satu mempunyai suatu harapan bersama-sama dengan Engkau. Engkau lah harapan kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut ibadah kami yang ada di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Ada sukacita hari ini? Katakan amin ya. Bagaimana kabarnya? Katakan bersama luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karena murah Tuhan kita ada di tempat ini. Mari kita duduk saudara. Haleluya. Boleh
dan sekarang waktunya kita bersama-sama bangkit dan maju. Nyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kesalahan. Mari kita semua. Suatu pengharapan Tuhan yang telah menolong kita, Tuhan yang telah menembus kita dari kita tidak berharga menjadi berharga. Ada saudara, apapun yang saudara hadapi, semua permasalahan yang ada, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena itu saudara kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di hadapannya Tuhan. Jangan terlalu bertindak. Janganlah bekerja di hadapannya Tuhan. Bekerja di hadapannya Tuhan. Mengurus bumi kekuatan yang raja dan
janganlah meskipun jasmani ini ada sakit, tapi kita jangan lelah. Hidup ini bukan hanya masalah makan dan minum saja, tapi kau yakin dan percaya ada suatu sukacita, ada harapan masa depan. Ada saudaraku, apapun yang saudara alami, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Karena waktu Tuhan, waktu Tuhan ada yang terbaik. Sekarang merasakan ada yang hanya disebutkan kepada Tuhan. Kita sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya Yesus, ku percaya untuk semua kebaikan. Bila nanti tiba-tiba nanti telah tiba waktu, percaya padamu, pulihkan diri. Akan bersama waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Tuhan yang luar biasa Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya pulihkan hidupku. Sama waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak punya dimengerti, lewati cobaan, dengan percaya waktu pasti yang
Biarlah apa
yang akan dikatakan, difirmankan oleh hamba Tuhan adalah berasal dari isi hati Tuhan sendiri dan boleh disampaikan dengan baik sehingga setiap kami umat Tuhan boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini ya Tuhan, menjamah, melawat, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan berjudul yaitu bangga menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi firman Tuhan tema hari ini dengan tema bangga menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan dan mempunyai iman kepada Tuhan bahwa kita bangga punya Allah seperti Yesus. Kita percaya pada Tuhan dengan kebanggaan kita pada Tuhan. Dia selalu memelihara kita, Dia selalu menolong kita, Dia selalu memperhatikan kita ketika kita dalam pergumulan atau masalah yang kita hadapi. Kemudian Tuhan menjawab atau mendengar seruan kita, dan pasti kita mau memiliki kebanggaan. Dan juga mungkin ya ketika dalam suatu masalah Tuhan tolong dan Tuhan berikan jalan keluar atau solusi, dan kita pasti bertambah kebanggaan kita dan percaya kepada-Nya. Dan sekali lagi kita dalam kehidupan kita ingat bagaimana, apakah Tuhan bangga kepada kita. Ya sekali lagi, jika ada pertanyaan, apakah hari ini Tuhan bangga dengan kehidupan Bapak saudara sekalian? Ya, tentunya hanya Tuhan yang tahu. Perlu Bapak Ibu ketahui saudara sekalian, bagaimana ketika Tuhan bangga dengan komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan bangga dengan kesetiaan kita mengiring Tuhan meskipun dalam suka dan duka, atau meskipun dalam pasang surut yang kehidupan. Tuhan bangga ya kita tetap setia di dalamnya, atau bangga dengan kita melayani Tuhan dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah bangga? Ya tentunya kita terus bertanya kepada Tuhan. Sehari-hari dalam kehidupan kita terus kita tingkatkan untuk Tuhan bangga dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bagaimana sebentar lagi setelah ibadah di mana ada 5 peserta baptisan air. Ya, yang pertama Ibu Eli, kemudian ada saudari Yudea, kemudian ada saudara Biswo, dan ada saudari Marta, kemudian saudari Queen. Ya, kita berdoa dan baptisan air ini mereka sudah menyatakan untuk mereka kembali memutuskan untuk mengalami kelahiran baru. Dan sekali lagi mereka berusaha untuk percaya pada Tuhan dengan berproses ya, bertransformasi untuk terus next step untuk menuju kedewasaan rohani. Oleh sebab itu ada kebanggaan menjadi anak-anak Tuhan di dalam mengikuti proses, tetap mengikutinya dari bawah. Ya, inilah bagaimana kita tetap mendukung mereka untuk tetap selalu di jalurnya Tuhan. Dan kita ingat satu lagu, bagaimana lagu lama, ya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak tinggal, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
mengikut Yesus, keputusanku. Ya, tapi ada lirik lagu mengikut Yesus ku tak biarkan ku sendiri ya kalau tidak salah. Ya, meskipun sendirian mengikut Yesus, tetap setia mengikut Yesus. Ya, pagi hari ini ada keluarga dari misalkan saudara Mas Wiswo, ya, di dalam keluarganya hanya dia sendiri yang mengikut Yesus. Ya, suatu kebanggaan kalau mengikut Yesus. Kemudian ada saudari Yudia, dalam keluarganya hanya Yudia sendiri ya. Ya, jadi tetap berbangga mengikut Yesus dengan keputusan yang sudah diambil sebagai langkah besar, dan Tuhan tahu bagaimana keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Pagi hari ini kita melihat di sini bagaimana ketika sudah dibaptis, ya, sesuai kebenaran firman Tuhan, bagaimana ketika kita memutuskan dibaptis ada suatu perintah dari Yesus sendiri. Di dalam Markus pasal 28 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, intinya kita melakukan baptisan air. Gereja Tuhan melakukan baptisan air sesuai perintah Tuhan Yesus, bukan perintah dari organisasi atau perintah dari pendeta, tetapi Yesus sendiri melakukannya, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan melakukan. Dan tentunya dalam perjalanan, ya, secara kekristenan, bagaimana rasul-rasul sebelumnya atau para pengikut Tuhan Yesus di gereja-gereja awal, ya, mereka sudah melakukannya, dan tentunya gereja Tuhan sampai hari ini tetap melakukannya. Ya, kita melihat sini bagaimana ketika baptisan dilakukan, kita mempunyai iman bagaimana nama kita tercantum dalam buku kehidupan. Jadi sesuai kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, bagaimana ada satu buku kehidupan. Ya, setiap orang percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, namanya tercantum dalam buku kehidupan. Ya, kita melihat gambar di kiri kanan itu sesuai kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ada buku-buku. Jadi artinya buku itu banyak. Tentunya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang nama mereka ada di kiri kanan. Tetapi yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, namanya ada tercantum dalam buku kehidupan. Ya, kita melihat sini bagaimana dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, suatu ketegasan bagaimana kebenaran firman Tuhan disampaikan. Mereka yang tidak tercantum namanya akan dilempar di jurang dan lautan api. Dan inilah bagaimana Tuhan menginginkan kita, ya, ketika nama kita tercantum dalam buku kehidupan, ya, tentunya kita tidak, ya, berlena-lena. Kita ingat bagaimana ada potensi, ya, nama kita, ya, keluar dari buku kehidupan tersebut karena tidak mengerjakan keselamatan, ya, atau hanya, ya, berpuas diri, ya, tidak terus memperbaharui diri. Akhirnya ada potensi iblis memindahkan, ya, dari nama dalam buku kehidupan. Inilah bagaimana anak-anak Tuhan perlu disadari bahwa di bumi ini ada dua jenis manusia di dalam dunia ini. Yang pertama anak-anak Allah atau anak-anak iblis atau si jahat atau setan. Yang tentunya ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat buktinya, ya, di dalam sebelum kita masuk lebih lanjut, kita melihat bagaimana Matius 24 dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, jadi iblis berusaha memindahkan yang seharusnya dalam buku kehidupan dipindahkan ke kitab-kitab lain yang bagian kategori anak-anak setan.
Dan tentunya akhir zaman ini munculnya ya nabi-nabi palsu, atau sebelum-sebelumnya ada Yesus KW super, KW 1, KW 2 ya mungkin, atau ala-ala palsu. Dan kita sadari bagaimana iblis terus bekerja 24 kali 2 untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, sehingga muncul Allah atau ilah lain atau berhala-berhala modern. Ya, misalkan adanya gadget, ya, gadget tadinya netral, ya, ibarat pisau, ya, bisa digunakan hal yang baik atau yang tidak baik. Tetapi karena terikat, ada ikatan, ya, akhirnya menuju ikatannya menjadi dosa. Hal inilah sebagai berhala modern, ya, kita tidak mau dikekang oleh berhala modern. Ketika kita menjadikan gadget jadi ilah atau berhala modern, akhirnya dipakai, ya, seharusnya waktunya ibadah lebih sibuk fokus, ya, untuk bermain gadget. Dan kita hindari bagi anak-anak Tuhan. Balik kita kembali ke dalam pemahaman anak-anak Allah dengan anak-anak setan. Ya, inilah bagaimana di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 dan juga Yohanes pasal 1 ayat 12. Bagaimana anak-anak Allah yang hanya minoritas, ya, dari persentase jumlah orang percaya itu hanya kecil Bapak Ibu di muka bumi. Tapi kita bangga bagian dari minoritas itu. Yang kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, yang orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Ya, jadi kategori anak-anak Allah dan anak-anak iblis ada di dalam firman Tuhan. Ya, selanjutnya bagaimana kita tahu bagaimana di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Ya. Inilah penegasan bagaimana ketika kita menjadi bagian anak-anak Allah, kita harus mengakui bahwa kita percaya dan mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah bagaimana kita sadari bagaimana ketika anak-anak Allah, ya, bagiannya adalah kita melihat di sini bagaimana punya kriteria. Ya, di dalam Roma pasal 8 sebagai bukti bagaimana anak-anak Allah kriterianya, ya, kita melihat anak-anak Allah sudah dipilih dari semula, sebelum lahir sudah dipilih dari mulanya. Ya, jadi kita melihat di dalam Roma pasal 8 dikatakan sudah ditentukan, telah dipanggil, telah dibenarkan, telah dimuliakan. Ya, jadi yang mungkin tadinya, ya, tidak mengenal Tuhan kemudian dipindahkan, ya, sudah dipilih, sudah menjadi, ya, takdir, ya, dibilang ready. Ya, inilah bagaimana kita harus bangga menjadi pilihan Allah. Ya, jadi kita tidak menyia-nyiakan, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi, inilah bagaimana penegasan Alkitab bahwa ketika kita menjadi umat pilihannya, kita tetap berada di jalur Tuhan. Kemudian bagian kedua, anak-anak setan. Yang pertama tentu kita sudah baca tadi 1 Yohanes pasal 3 ayat 10, kemudian Roma pasal 9 21 ayat 23, bagaimana anak-anak iblis tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya, ya, justru membunuh saudaranya, ya, bahkan bertikai dengan saudaranya, ya, tentunya dari keturunan, ya, Ismail, Ishak saja sudah bertikai. Akhirnya turunan selanjutnya, ya, saling, ya, bermasalah atau saling berkonflik. Inilah bagaimana bukti bahwa ada penegasan antara anak-anak Allah dengan anak-anak setan. Dan di dalam 2 Petrus dikatakan bagaimana nasib atau keadaan anak-anak setan, bagaimana dikatakan seperti hewan
yang tidak berakal, atau binatang yang dimusnahkan atau ditangkap. Ya, jadi sangat tragis. Kemudian di dalam 2 Petrus dikatakan ibarat seperti anjing atau babi. Dan kemudian benda yang tidak berguna. Di dalam Roma pasal 9 ayat 21 dikatakan Tuhan Yesus adalah pengguna. Jadi dia menciptakan ya, periuk bencana yang luar biasa ya, dengan tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Kita diciptakan dengan tujuan mulia, Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita dilahirkan di kota Brebes ya, dengan tujuan yang mulia. Ada suatu maksud dari Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita harus mengerti tujuan penciptaan Allah akan Dia menciptakan kita. Kemudian ada benda kemurkaan untuk dibinasakan. Ya, tentunya kita sadar bahwa bagaimana ketika kita bukan bagian anak-anak iblis atau anak-anak setan, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, sekali lagi di dalam Mazmur juga dikatakan di Mazmur 23, anak-anak setan bagian dari ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Dan kita sadar bagaimana kita bangga menjadi anak-anak Allah, dan kita tahu bagaimana tujuan akhir dalam kekekalan nanti kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu ya, bagaimana anak-anak setan, anak-anak jahat akan masuk dalam habis atau habis. Ya, katakan dalam Wahyu pasal 17 ayat 8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Ya, inilah bukti bagaimana adanya habis atau jurang maut. Ya, jadi sebelum masuk neraka ada tempat tersendiri. Ya, bagaimana kita melihat di dalam bumi ini ada 3 bagian. Ya, di bawah 100 km ke bawah ini ya, bagian namanya inner core ya, ada bagian ya di permukaan bumi ini. Kemudian di tengahnya ada inti bumi ya sebagai outer core. Kemudian paling panas ya 4.600 Celcius ya, berarti sangat panas sekali, luar biasa. Jadi bagian jurang maut atau dunia orang mati ya, kita harus mempercayai bagaimana Tuhan sebelum menghakimi seseorang yang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian mereka akan dimasukkan ke jurang maut, dunia orang mati ya, dunia penuh ratapan, dunia penuh gertak gigi yang begitu sangat mengerikan. Dan ya, saya dengar kesaksian bagaimana seorang pengorban terkenal Dewi Pasir ketika dia mengunjungi daerah bekas gempa bumi di Palu. Ya, bagaimana rumah terus but ke bawah 5 meter di dalam. Ketika beliau bersama rekan pelayanannya mengunjungi ya, rekan pelayannya mendengar suara-suara seperti tangisan, seperti ya ratapan dan teriakan. Inilah bagaimana banyak gempa bumi yang terjadi kebanyakan di daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan. Ya. Intinya Tuhan memberi warning, memberi peringatan untuk orang yang belum mengenal Tuhan sadar. Ya. Jadi kita tahu bagaimana di dalam Wahyu ada penghakiman Kristus atau penghakiman tata putih. Ya, penghakiman tata putih bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian penghakiman Kristus adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Ya, tentunya kita bukan didakwa, tapi kita akan menerima upah yang sudah kita kerjakan selama ada di muka bumi. Tapi ketika seseorang yang tidak mengenal Tuhan menghadapi pengadilan tata
tentunya akan ditimbang ya berat dosanya atau berat amal. Tentunya ya mungkin ya rasanya berat, lebih berat kalau dosa ya. Hal inilah Tuhan menginginkan kita sadar bagaimana ketika kita terpisah ya untuk tujuan akhir ya. Sebelum kita diakini ya kita harus bangga bagaimana kita tidak diletakkan di api atau jurang maut atau dunia orang. Kita sadar ya ketika kita sudah menjadi bagian anak-anak Allah, kita tidak egois Bapak Ibu ya. Kita tidak ya cuek ya, ketika saudara kita belum mengenal Tuhan, ketika mungkin teman-teman kita belum mengenal Tuhan dan kita diam saja tidak memberitakan kabar kesukaannya Tuhan. Harusnya kita yang bisa mampu menjelaskan atau memberitakan Injil, tapi kita diam saja. Artinya kita sangat egois. Tentunya kita belajar untuk bisa menceritakan siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Ya. Apabila orang percaya sadar bagian anak-anak Allah yang sudah Tuhan angkat, Tuhan menangkan, yang tadinya hamba dosa jadi hamba kebenaran, kita sadar bagaimana tugas kita memberitakan Injil bukan tugas hanya pendeta saja atau penginjil saja. Mas Wiswo sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, ya tentunya bagian dari sudah dimenangkan dari hambanya Pak Peter penginjil, ya. Dan luar biasa tentunya upah Pak Peter besar di surga. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga sanggup melakukannya Bapak Ibu. Kita bisa menginjil kepada rekan-rekan kita, saudara kita yang ceritakan mau diterima atau ditolak terserah ya. Kita hanya sampaikan ya, kabar kesukaannya Tuhan, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita sampaikan ya, bagaimana Yesus memberi jaminan. Kalau lain-lainnya mereka ragu atau hanya semoga, atau mereka juga ya seperti Buddha Siddhartha mereka dia menyatakan bagaimana dia masih mencari kebenaran. Jadi tentunya kita bersyukur. Apakah hari ini Bapak Ibu saudara sekalian bangga jadi anak-anak Tuhan? Ya, sekali lagi permohonan kita di pagi hari kita harus bangga dan tetap kita melakukan ya, menceritakan yang kita sudah terima. Kita ceritakan hanya Yesus sebagai jalan satu-satunya yang memberikan keselamatan, dan percayalah melalui Dia ya, kita pasti selamat dan kita tidak akan masuk dalam abyss atau Hades sebelum kita diakini. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan kita yang akan sebentar lagi menerima baptisan air, untuk tetap berproses ya, tetap ya menuju untuk sebagai suatu langkah untuk menerima kelahiran baru ya, untuk tetap berbangga dengan proses yang ada ya. Mungkin ada pergumulan, tantangan ke depan atau masalah yang akan dihadapi. Percayalah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menyertai rekan-rekan kita yang memutuskan untuk menerima baptisan air. Dan sidang jemaat Tuhan tetap dukung dalam doa ya, melepaskan berkat kepada 5 peserta baptisan ini, untuk Tuhan memberikan kekuatan, untuk Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dalam pengirahan Tuhan tidak jatuh atau tidak lemah imannya. Ya. Tadi Pak Narto memberikan suatu nama yang luar biasa, nama baptisan ya. Tentunya saya mengerti bagaimana nama tersebut mempunyai arti yang bagus. Jadi peserta baptisan yang belum mempunyai nama Kristen akan diberikan nama
Inilah perenungan kita di pagi hari ini, kiranya menjadi berkat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan lagu Pegangkan Tanganku Yesus. Mari sedang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini bagi suatu bentuk ungkapan kita pada Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk tetap menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Setia
menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini menyerahkan diri kepada Tuhan melalui baptisan, satu tanda mereka akan menjadi milik-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Berkati firman Tuhan pagi, pakailah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan yang Maha, Tuhan yang pada pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan, karena hal yang luar biasa Tuhan sudah lakukan buat kehidupan umat manusia Tuhan. Engkau yang penuh kasih sudah mati dan bangkit bagi kami Tuhan, dan Engkau yang memanggil kami Tuhan, anak dan orang-orang yang dapat terpuja Bapa. Dan pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh melihat kelima saudara kami ini yang pagi hari ini menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Engkau, yang sebentar lagi akan masuk ke dalam baptisan air. Mari Tuhan, biarlah sediakan menuntun dalam kehidupan mereka, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang beracara di dalam nama Yesus, untuk pimpin acara ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, sekali lagi hamba-Mu menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan harta di dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan ibu yang di dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan hidup di dalam tangan-Mu Tuhan.
Bapa, Kau sertai mereka pergumulan masalah mereka yang akan hadapi, tetapi Tuhan akan selalu menyertainya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, lupakan mereka. Mereka juga akan mengalami mujizat dan mereka akan mengalami pertolongan Tuhan karena Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan kelima peserta baptisan yang di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berharga di hadapan-Mu Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba sudah berkenan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persilakan untuk sebentar. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan mendapatkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.